A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman, sahabat, rekan-rekan, rekanita dimanapun berada, semoga dimanapun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pagi ini saya bisa menemani kembali untuk dzikiran mutalaah kitab Ta'limul Muta'alim. Ini sekarang udah sampai yang halaman kitab Ta'limul Muta'alim, halaman ke-8. Yang saya baca yang bagian pinggirnya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kirim hadiah Fatihah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa arwahi ulafai rasyidin wa immatil arbaatil mustahidin wa ila arwahi jami'i muassis Nahdlatul Ulama wa khususan muallif kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Jarnuji, nafa'anallahu ta'ala, amin. Syaikhulillah walaumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Ini keterangan syair kemarin ya. Jadi kemarin ada syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Terus sampai wa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Nah, ini keterangannya. Kemarin diterangkan bahwa seorang yang faqih walaupun hanya satu, yang wirai, ini yang bait terakhir, itu lebih sulit digodanya oleh setan dibandingkan setan menggoda 1000 hambanya Allah yang abid, yang ahli ibadah tapi tidak alim, hanya abid. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Nahwa judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal iffati wal israfi wat taktiri wa ghairiha. Wa kadzalika, dan begitu seluruh akhlak. Nahwal judi, perumpamaan orang yang dermawan, wal bukhli, dan pelit. Jadi akhlak ini juga perlu untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, mana dermawan, mana yang tidak, wal jubni wal jur'ati, dan murah hati dan kikir, wal jubni wal jur'ati, dan penakut dan berani, wat takaburi wat tawaddu'i, takabur dan sombong, wat tawaddu'i, dan tawadu. Tawadu itu rendah hati,
Rendah hati itu bukan berarti orang rendahan, tapi orang rendah hati itu orang yang insya Allah termasuk akhlak yang terpuji. Wal ifati, dan menjaga diri. Ifah itu ya sederhana. Wal israfi, dan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul musrifin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang berlebihan. Wat taktiri, dan bakhil atau hemat berlebihan. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Fa innal kibra, maka sesungguhnya takabur, wal bukhla, dan pelit, wal jubna, dan penakut, wal israfa, dan berlebih-lebihan, haramun, itu haram. La yumkinut taharruza, dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut, maka mengetahuinya hukumnya penting. La yumkinu taharruza, Anda tidak mungkin bisa menghilangkan dari sifat-sifat tersebut illa bi ilmiha, kecuali mengetahui ilmunya, wa ilmi ma yudatuha, dan mengetahui bagaimana menolaknya. Fa yuftaradu, maka diwajibkan, ala kulli insanin, kepada setiap manusia, ilmuha, mengetahui semuanya itu. Akhlak baik, akhlak buruk, berlebihan, sederhana, tawadu atau takabur, perlu diketahui semuanya. Jadi ketika orang naik motor itu ibaratnya tahu remnya ini bagus, ini saatnya ngerem, ini saatnya ngegas. Penting diketahui semuanya. Waqad sonafa, dan telah menulis As-Sayyidul Imam Al-Ajalu Asy-Syahid Nasiruddin. Siapa Sayyid Imam Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasimi, yaitu Abul Qasim. Kitaban, satu kitab, fil akhlaki, menerangkan tentang akhlak. Wa ni'ma sonnafa, fayajibu ala kulli muslimin khibdua. Syekh Nasiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut Ni'ma ma sonafa, itu bagus. Jadi kitabnya itu bagus. Fayajibu ala kulli muslimin khibdua, penting untuk kita ketahuinya. Jadi Asy-Syahid Nasiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut bagus atau bermutu, perlu dibaca oleh para kita semuanya sebagai orang Islam. Kenapa? Agar kita termasuk orang-orang yang bisa meniru akhlak baik. Wa amma khibdu ma yaqau fi badil akhayin fa fardu ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Fa illam yakun fi baldatin may yakumum bistaraku jami'a fil ma'sami fayajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalika wa yujbiru 'alal baldati 'ala dzalik. Adapun
mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, seperti misalnya ngurus jenazah misalnya, mimpin tahlil. Nah, ini sifatnya fardu kifayah. Jadi fardun ala sabilil kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada beberapa ilmu yang memang hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du, ketika sudah ada yang menangani, maka saqata 'anil bakin, yang lain hukumnya sudah terbebaskan. Tapi kalau fardu kifayah ini belum ada yang mengerjakan sama sekali, maka seluruh umat Islam di tempat tersebut kena dosanya. Fa illam yakun fi baldatin mayakumu bihistaraku jami'a fil ma'sami. Jadi kena dosa kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali. Fayajibu, ya ilmu fardu kifayah itu banyaklah, tidak hanya soal terkait sholat. Misalnya terkait dengan keilmuan lain, keahlian. Misalnya menjadi dokter, menjadi tukang urut, itu harus ada juga. Kalau ada orang kesleo nggak ada yang bisa ngurut, maka ilmu ngurut atau mijit itu hukumnya fardu kifayah juga. Jadi kalau tidak ada, nah makanya ini penting untuk diketahui bahwa kalau kita tahu bahwa ini bagian dari fardu kifayah, mengerjakan sesuatu. Jadi di antara kita semuanya itu orang penting. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, di setiap kelebihan itulah dilakukan dengan baik, sekaligus menggugurkan kewajibannya orang lain. Untuk menjadi bengkel misalnya, kalau nggak ada orang yang bisa jadi montir, menjadi bengkel, betulin mobil, betulin motor, hukumnya ya dosa, kan fardu kifayah. Nanti kalau ada motor rusak, mobil rusak, nanti betulinnya di mana? Nah, menjadi bengkel pun menjadi orang penting, karena menggugurkan dosanya orang lain yang tidak bisa mengerjakan montir betulin. Jadi di antara kita sebenarnya ya tentu saja ini fayajibu alal kalau tidak ada maka pemerintah pun fayajibu alal imami, maka wajib alal imami bagi seorang pemimpin, baik bupati, presiden atau Pak Lurah, ayyak murahum bidzalika wa yujbiru ahlal baldati ala dalik. Kalau tidak ada yang bisa, maka lurah wajib menyuruh salah satu warganya atau beberapa warganya untuk diajarkan dalam hal-hal tertentu. Nah, termasuk memandikan jenazah. Itu terkadang ada yang bilang nggak bisa meskipun hanya memandikan. Kadang keluarganya pun tidak mau. Nah, maka kewajibanlah untuk memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang memandikan, maka semua orang di daerah itu kena dosanya. Istaroku jami'an fil ma'sami, semuanya kena dosanya. Nah, disitulah meskipun tentang memandikan mayat, pemerintah setempat wajib hukumnya untuk mengajari bagaimana memandikan jenazah. Nah, meskipun pekerjaannya memandikan jenazah, kalau nggak boleh juga dipandang
sebelah mata. Kenapa? Itu menggugurkan dosanya orang seluruh di tempat itu. Maka dia orang penting. Nah, termasuk menjadi merbot masjid, bagian nyapuin masjid. Hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang ngerjakan, ya nanti repot. Maka niatinlah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya. Nah, itu yang membedakan. Orang belajar sampai serius tentang keagamaan itu fardu kifayah juga. Misalnya tentang paham betul soal usul fikih dan fikihnya, paham betul soal bab waris. Nah, itu fardu kifayah juga. Kalau tidak ada yang tahu, tidak ada yang ditanya, tidak ada yang bisa di situ, maka semua orang di situ kena dosanya, sama-sama kena dosa. Maka hukumnya wajib untuk memberi pelajaran tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masyarakat. Kira-kira begitu. Faqila bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi min jami'il akhwali bimanzilati ta'ami la budda likulli wahidin min dalika wa ilma ma yaqau fi ba'dil ahayin bimanzilati dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya pun di waktu-waktu tertentu. Jadi ibaratnya faqila bi anna ilma ma yaqau ala nafsi fi jamil ahwal bimanzilatit ta'am. Jadi dikatakan bahwa mengetahui segala sesuatu yang terkait kewajibannya untuk dirinya sendiri itu ibaratnya orang makan, semuanya butuh. La budda likulli wahidin min dalik. Jadi seluruhnya wajib juga untuk mengetahuinya. Semua orang wajib makan. Nah, meskipun makan itu sebenarnya hukumnya mubah, tapi untuk memenuhi kesehatan, ini puasa-puasa ngomongin soal makan. Ya, standar makan itu sehari semalam kira-kira butuh ya minimal 2 kali, pagi dan sore. Buktinya orang puasa ini semakin puasa insya Allah semakin sehat. Jadi dengan puasa meskipun makannya hanya 2 kali, pagi dan sore, sahur dan buka, itu ternyata juga cukup untuk kebutuhan kita. Tapi untuk lebih detailnya yang tahu ya dokter, bukan saya. Saya tahunya ini membaca kitab. Nah, kebutuhan dokter, kebutuhan obat, nah itu juga wajib adanya, tapi itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang bisa buat obat, kita semuanya yang kena dosanya. Kalau corona tidak ada vaksinnya, kita semuanya yang kena dampaknya, kena dosanya. Maka mengetahui ngobatin corona itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang tahu sama sekali, maka hukumnya kita kena dosanya. Wa ilman nujumi, adapun mengetahui ilmu perbintangan. Biman silatil marodi fata'allamuhu karamun li'annahu yadurru wa la yunfa'u wal harabu min qada'illah wa qadarihi ghairu mumkin.
Sedangkan mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, tentu ilmu perbintangan ini ilmu perbintangan yang sampai detail ingin tahu kapan daun itu jatuh. Tapi kalau untuk mengetahui kapan penanggalan, kapan waktu sholat, nah itu boleh lah. Yang dimaksud tidak boleh di sini adalah mengetahui ilmu perbintangan untuk mengetahui segala sesuatu itu bisa dilihat dari ilmu nujum. Nah, apa manfaatnya? Ya tidak ada manfaatnya. Karena semua orang tidak ada yang bisa lari dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilman nujumi bimansilatil maradi fata'allamuhu haramun li'annahu yadurru wala yanfa'u wal harabu min qada'illahi wa qadarihi ghairu mumkin. Jadi mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia ibarat penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itulah hanya sia-sia belaka. Kenapa? Karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambagi likulli muslimin, maka sebaiknya likulli muslimin bagi setiap orang muslim ayyastagila untuk menyibukkan diri fi jami'i awqatihi di semua waktunya bidzikrillahi ta'ala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di bulan puasa ini kita lapar diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga itu mempermudah bagaimana kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun, ya kita harus berzikir. Nah, kalau bisa keluar masuknya napas kita dimanapun berada kita selalu mengingat Allah. Sambil kerja, sambil beraktivitas, tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayam bagi likulli muslimin ayastagila fi jami awqati seluruh waktunya bidzikrillahi ta'ala dengan berzikir kepada Allah. Kenapa ya? Karena kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain untuk mengabdi, menyembah. Nah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, pada hakikatnya seluruh yang ada di langit di bumi ini bertasbih, berzikir kepada Allah. Ya masa kita sebagai manusia yang dikatakan sebagai makhluk terbaiknya Allah, masa tidak berzikir? Yang makhluk lain juga berzikir. Maka kita sebaiknya memperbanyak ingat zikir kepada Allah, wa du'ai dan berdoa, wa tadarru'i dan tadarru'. Tadarru' itu ya DP tadarru' itu ya punya pekerti, wa qiraatil Qur'ani dan membaca Quran. Nah, ini terutama di bulan puasa ini disempatkan lah. Kalau bulan puasa saja tidak sempat baca Quran, bagaimana nanti di lain bulan puasa? Dikhawatirkan justru lebih tidak bisa. Nah, disinilah penting wa qiraatil Qur'ani dan membaca Al-Quran, wassodaqoti dan bersedekah, ada fiati yang bisa menolak lil balai kepada nara bahaya. Jadi as-sodaqotu tadfa'ul bala. Dengan sedekah itu bisa menghindarkan dari bahaya yang akan menimpa. Allah. Illa idza ta'allama,
kecuali ila ta'idza ta'allama minan nujumi. Ini masih terkait dengan nujum tadi. Belajar tentang nujum perbintangan. Qad rama yarifu bil kiblata wa awqatas sholati fayajuzu dzalik. Nah, kalau belajar perbintangan tapi tujuannya untuk mengetahui arah, tujuannya untuk mengetahui kiblat. Biasanya para pelaut itu menghafal bintang-bintang dulu sebelum ada kompas misalnya, biar tahu arah pulangnya. Nah, kalau tujuannya mempelajari perbintangan adalah untuk mengetahui arah, termasuk mengetahui arah kiblat, itu dibolehkan. Wa awqatis sholat, dan waktu-waktunya sholat. Fayajuzu dzalik, maka dibolehkan untuk mempelajarinya. Wa ma ta'allam ilmi tibi, adapun belajar ilmu kedokteran, fayajuzu itu dibolehkan li'annahu sababun, karena itu menjadi sebab, minal asbabi dari beberapa sebab. Fayajuzu ta'allamuhu, maka boleh ta'allamuhu apa, mempelajarinya. Kasairil asbabi, kayak sebagian beberapa sebab. Faqad tadawan nabiyu, dan telah mengobati an-nabiyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh mempelajari ilmu kedokteran. Bahkan ini termasuk fardu kifayah, kalau nggak ada yang mempelajari bahaya. Karena itu merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu sihir, jimat, kemudian tenung dan lain sebagainya. Jadi ilmu dokter ya ilmu sebab akibat. Sebabnya begini, obatnya begitu. Sebabnya begono, sakitnya begitu, obatnya ini, sudah dipelajari ilmunya, dan itu dibolehkan. Waqad khukiyani Syafi'i, dan diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala al ilmu ilmani. Imam Syafi'i menyampaikan ilmu itu ada dua. Ilmu fikih, yang pertama ilmu fikih lil adyani, untuk mengetahui agama. Wa ilmu tibi, dan ilmu kedokteran, ketabiban, lil abdani, untuk mengetahui menyembuhkan kesehatan badan. Wa ma waro adzalika bulghatu majlis. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama, ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Nah, wa amma tafsirul ilmi, dan adapun tafsir ilmu, fahuwa sifatun yatajalla, yaitu untuk memperjelas biha dengan ilmu, liman qomat iya bihil madkur. Nah, adapun ilmu tafsir seperti tafsir Quran itu ya penting, sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjelaskan satu ayat itu perlu penafsiran. Jadi di Quran ini ada muhkam, ada mutasyabihat. Yang muhkam ayatnya tidak banyak, yang mutasyabihat banyak. Maka di situ perlu seorang mufasir yang mempelajari dari beberapa pengetahuan, pemahaman yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, oleh sahabatnya, oleh tabiin, terus sampai para masyayikh, para guru-guru, para kiai-kiai yang menyampaikan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena bahwasanya agama ini tidak boleh ngarang. Agama ini harus diketahui dari orang yang mengajarnya. Kalau ngarang sendiri, Quran diterjemahkan sendiri tanpa pernah tahu gurunya, mempelajari bahasa Arabnya otodidak,
mempelajari, oh ini pinternya otodidak luar biasa. Otodidak di dalam agama itu enggak keren, biasa saja, itu malah justru tidak baik. Khawatir nanti menjadi ajaran yang menyimpang. Maka ilmu agama ini harus tahu ada gurunya. Belajar tafsir juga begitu. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi, dan mengetahui fikih itu, fikih adalah untuk mengetahui detailnya keilmuan. Qala Abu Hanifah, berkata siapa Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala, semoga Allah merahmati, ta'ala mahlur Allah, alaihi, kepada Imam Abu Hanifah, semoga Allah selalu merahmati Imam Abu Hanifah. Al-fiqhu, adapun fikih menurut Abu Hanifah, ma'rifatun nafsi, itu mengetahui jiwa-jiwa, mengetahui tiap individu. Malaha wa ma'alaiha, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakan. Wa ma'alaiha. Wa qala mal ilmu illa lil amal bihi wal amalu bihi tarkul ajali lil ajal. Beliau juga berkata, Imam Abu Hanifah, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Tarkul ajil lil ajil. Jadi kalau semuanya diniatin ibadah karena Allah, kalau semuanya dilakukan meskipun menjadi montir, meskipun menjadi apa saja, kalau diniatin karena ilmu akhirat, kalian semuanya mendapatkan pahalanya mengerjakan fardu kifayah. Jadi tidak semua orang itu mampu mengerjakan pekerjaan Anda. Orang ini punya kemampuan masing-masing. Nah, jadi perlu diniatin semuanya karena Allah, karena lil akhirah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi pekerjaan meskipun kelihatannya remeh-temeh, tukang gali selokan misalnya, tidak banyak orang yang mampu mengerjakan itu. Itu pekerjaan mulia. Kalau sampai ada orang yang tidak sanggup gali gorong-gorong, apalagi di perkotaan, itu bisa banjir semuanya. Nah, itu mengerjakan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai ada orang tidak mau semuanya mengerjakan itu, pemerintah wajib memaksa siapapun untuk mengerjakan bersih-bersih gorong-gorong. Kalau bersih gorong-gorong itu juga diniatin karena membatalkan fardu kifayahnya orang lain, maka itu menjadi pahala yang besar. Fayam bagi lil insani, maka sudah sepatutnya, sayukjo lil insani, bagi manusia, ayatakafula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Oleh karena itu setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka sudah tentu kita semuanya ini wajib mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak berfaedah. Nah, sebagai umat Islam tentu saja tahu kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana agar kita sa'adatun fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Jadi kita doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Kita baik di dunia, bahagia di akhirat. Fayastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba ma yadurruha. Maka kita harus mengikuti, mempelajari, menarik segala sesuatu yang kira-kira bermanfaat. Bermanfaat dengan cara yang baik, halal, tidak haram. Kalau haram ya yajtanib, sebaiknya dijauhi. Kita jadi sebagai tholabul ilmi juga harus menjaga pola makannya yang halal. Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayazdadu uqubatan na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabih. Maka itu harus belajar ilmu yang bermanfaat, menjauhi ilmu yang tidak berguna, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Misalnya belajar nyopet, itu pembelajaran juga, tapi enggak bermanfaat, malah menyakitin orang dan juga membahayakan dirinya. Kalau sampai nyopet ketangkep, ya bisa babak belur. Itu berbahaya, tidak boleh. Sebaiknya tidak perlu dipelajari. Kenapa? Kalau sampai dipelajari sudah bisa jadi akan coba-coba. Maka untuk menghindari biar tidak coba-coba ya tidak perlu dipelajari. Belajar nyantet, wah itu tidak boleh, tidak bermanfaat. Nah, jangan dianggap orang yang bisa nyantet kemudian tidak membahayakan dirinya. Karena orang nyantet itu bisa jadi kinerjanya setan. Dan setan itu atau jin, dan setan itu tentu saja musuh kita. Kita tidak bisa, yang sudah jelas musuh kita jadikan teman untuk memusuhi yang sebenarnya saudara kita, sesama manusia. Kita ini bangsa manusia, sudah harusnya bersaudara dengan manusia. Jangan ada manusia yang lain yang kita hinakan, itu tidak boleh. Nah, kalau menghinakan manusia lain sama halnya menghinakan diri kita sendiri, karena kita sama-sama manusia. Sebagai manusia harus bisa mampu memanusiakan manusia yang lain. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nastagil bidzikriha kaila yatulal kitab. Banyaklah ayat-ayat Quran, hadis Nabi yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu. Namun tidak semuanya akan dicantumkan di dalam kitab ini, kitab Ta'limul Muta'alim. Kenapa? Biar nanti tidak kepanjangan. Nah, nanti bisa diperdalam lagi. Misalnya orang yang punya ilmu tentu saja tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Di depan media sosial ini sebenarnya cukup menyedihkan. Antara orang yang berilmu dan tidak itu dianggap sama. Statusnya sama, bisa komentar semau-maunya. Padahal Qur'annya udah sangat jelas, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak? Nah, kalau di media sosial ya statusnya sama. Tidak tahu itu profesor doktor dengan ini yang baru belajar. Statusnya sama di situ. Sama-sama buat status. Nah, di sini maka kita sama-sama belajar agar kita belajarnya juga bermanfaat, ilmu kita juga bermanfaat. Maka ada kaifiyahnya. Bagaimana kaifiyahnya belajar?
tentu kita mempelajari dari kitab-kitab yang menerangkan kaifiyah belajar agar ilmu kita menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga selalu sehat. Bagi yang belum bisa mengikuti utuh, ini akan saya upload di Instagram ini. Terima kasih. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dimanfaatkan ilmunya, diberkahkan ilmunya, dimudahkan mempelajari, mengetahui segala ilmunya untuk menghadapi semuanya aktivitas kita. Terima kasih. Ini saya ada Kang Iksan, ada Fitsana, ini siapa? Belum hafal semuanya. Kang Iksan semoga selalu sehat, semoga cepat dapat jodoh ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.